Yang selanjutnya adalah pada pertanyaan soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal, serta berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Nah, pasar modal adalah merupakan tempat diperdagangkannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh pendanaan, serta bagi investor untuk menanamkan modal. Nah, 3 produk utama yang diperdagangkan adalah satu, saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk dividen maupun peluang memperoleh capital gain apabila harga saham meningkat. Nah, saham merupakan instrumen investasi yang memiliki potensi keuangan tinggi, tetapi juga memiliki resiko yang relatif tinggi juga, karena harganya yang dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar dan juga kinerja perusahaan. Contoh nyata saham yang diperdagangkan, contohnya di Bursa Efek Indonesia, itu adalah dari PT Bank Sentral Asia atau BBCA, ada dari PT BRI atau BBRI, dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM, dan juga PT Astra International Tbk atau ASII. Kemudian yang kedua itu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan kepada investor. Investor yang memiliki obligasi akan menerima pendapatan berupa kupon atau bunga secara berkala dan pengembalian pokok investasi pada saat jatuh tempo. Obligasi umumnya dipilih oleh investor yang menginginkan pendapatan yang lebih stabil dengan tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham. Nah, contoh nyata obligasi yang ada di Indonesia itu antara lain adalah ORI atau obligasi negara Indonesia ya, obligasi negara retail, kemudian suku retail, ada saving bond retail atau SBR, kemudian ada obligasi berkelanjutan milik PT Indonesia TB, Indosat Tbk, dan obligasi berkelanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kemudian yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Melalui reksadana, investor dapat memperoleh manfaat diversifikasi sehingga risiko investasi dapat lebih tersebar. Reksadana juga cocok bagi investor pemula karena pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi yang profesional dan dapat dimulai dengan modal yang relatif terjangkau. Contoh nyata reksadana di Indonesia antara lain adalah Mandiri Investasi Pasar Uang, Sukor Invest Money Market Fund, dan BNI AM Dana Liquid. Nah, dari ketiga produk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saham menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, tapi juga risiko yang sangat tinggi. Sedangkan untuk obligasi itu memberikan pendapatan yang relatif stabil dengan risiko yang lebih rendah daripada saham. Kemudian untuk reksadana itu memberikan kemudahan diversifikasi dan pengelolaan investasi secara profesional. Nah, oleh karena itu investor itu perlu memilih produk pasar modal mana nih yang paling sesuai baik dengan tujuan investasi, kemudian jangka waktu maupun tingkat toleransi resikonya.